Hai, kembali lagi dengan saya Freddy. Ada sebuah smartwatch minimalis tipis layar AMOLED. Ada AOD-nya juga. Harganya cukup terjangkau. Ini dia, Eskami Bozlun W2 Smartwatch. Untuk dari segi desain ini cakep guys, bagus, mungil, dan terlihat tipis. Pokoknya idaman banget deh buat kamu yang berengan kecil seperti saya. Build quality-nya ini solid, pakai banget. Bobotnya juga berasa ya. Ini nggak terlalu ringan juga nggak terlalu berat. Saya timbang, dia ada di 51 gram aja keseluruhannya. Untuk kualitas strapnya juga terlihat bagus, lentur, dia ada motif gitu di bagian dalamnya. Mungkin supaya nggak licin gitu ya ketika dipakai di lengan kita. Bagian belakang, dia ada tertulis 5 ATM atau 50 meter water resistant. Mantap nih. Untuk kena air harusnya sudah aman nih. Di bagian bakal strapnya ini terlihat seperti smartwatch tipe-tipe Galaxy atau SC Apple gitu ya. Dia modelnya diselipin ke dalam gitu guys, tanpa ada penyangga strap lagi. Untuk diameternya menurut saya ini kecil ya guys, sangat kecil malahan. Saya ukur untuk ketebalan pinggirnya aja nih, pinggir case-nya ada di 9 mm lebih. Di bagian tengah case-nya ada di 10 mm lebih, nggak nyampe 11 mm. Lingkar diameter smartwatch keseluruhannya ini ada di 43 mm dan lug to lugnya 48 mm lebih. Lebar strapnya juga termasuk kecil, hanya 20 mm. Saya coba hands on ke lingkar lengan saya ini, ukurannya 16 cm. Strapnya ini tidak terlalu panjang banget. Cuma waktu saya selipin ke dalam ini saya berasa agak seret ya, karena lengan saya ini agak berkeringat, jadi agak susah dimasukinnya. Memang terlihat ketika sudah dimasukin itu terlihat lebih rapi sih, kayak pakai kemeja aja gitu. Oke, seperti ini tampilannya di lengan saya, pas banget, tidak kebesaran. Saya coba tes raise to wake. Ini berjalan dengan baik walaupun saya berasa ada jeda waktu ya beberapa detik. Di kedua tombol ini tidak bisa diputar ya, bukannya crown, hanya bisa ditekan aja, dan menurut saya tombolnya ini cukup kliki. Buat yang suka watch face analognya menyapu, ini di smartwatch ini tidak ada ya. Displaynya walaupun kecil udah termasuk bagus, dia sudah menggunakan panel AMOLED, tertulisnya ukurannya nih 1,32 inch, lumayan besar ya, dan resolusinya juga besar, 466 x 466 pixel di smartwatch yang sekecil ini. Layar sentuhnya saya tes ini berjalan dengan baik walaupun berasa responsifnya itu ada delay ya, tapi nggak terlalu. Animasinya juga saya merasa ini agak kurang. Maklum, harga smartwatch ini juga lumayan terjangkau. Tombol yang bawah ini fungsinya untuk ke mode sport, olahraga, jalur pintas ya. Harga smartwatch ini ada di TikTok, harganya cuma 400 ribuan aja saat ini, nggak nyampe 500 ribu. Watch face yang disediakan dari smartwatch ini juga nggak terlalu banyak, tapi kita bisa tambah lagi watch face-nya dari aplikasi, yaitu aplikasinya menggunakan Gloryfit. Ya udah nggak asing ya, nama Gloryfit. Watch face yang bisa disimpan atau di-download dari smartwatch ini juga nggak banyak, cuma ada satu pilihan aja dari aplikasi. Jadi kalau kita mau download yang lain harus dihapus watch face sebelumnya. Di mode sport saya lihat ini lumayan banyak, dan saya coba tes salah satunya, saya slide ke kanan, ini bisa menampilkan Bluetooth Music. Cuma dia belum built-in GPS ya, sekali lagi harganya terjangkau. Di menu shortcut ini terlihat simple, hanya ada 6 tampilan yang bagian atas kanan ini untuk tema atau view UI yang saya sebut ya. Raise to wake ini juga kita bisa aktifkan dari menu shortcutnya, tinggal di tap aja. Setting brightness juga kita bisa atur dari sini. Untuk always on display terdiri dari dua pilihan, yaitu analog dan digital. Saya lebih suka yang analog sih, keren. Untuk backlight time bisa sampai 60 detik atau 1 menitan. Untuk masuk ke menu utama ini tidak menekan tombol ya guys, melainkan kita slide dari kiri ke kanan. Untuk ganti-ganti tema atau view UI kita bisa double klik di tombol yang atas ini. Fitur-fitur kesehatan seperti heart rate, dia berjalan secara dinamis, saya tes. Blood pressure ada, SPO2 juga ada, waiter, alarm, breathe ini tersedia 2 jenis ya. Di menu function ada fitur tambahan seperti stopwatch, timer, find phone, dan kalkulator pasti ada. Fitur untuk kewanitaan, female ya, ini tersedia di smartwatch ini dan juga harus terhubung ke aplikasi. Ketika always on display aktif, saya coba tes untuk raise to wake. Ini bisa berjalan dengan baik ya, mengaktifkan tampilan watch face utamanya. Fitur notifikasi masuk seperti telepon atau WhatsApp call ini hanya berupa notif aja karena dia tidak ada lubang speaker atau mic. Jadi dia belum ada fitur yang namanya Bluetooth call. Pantes tulisan 5 ATM-nya besar banget ya. Chat ataupun pesan masuk tampilannya seperti ini guys. Fontnya terlihat ya seperti itu ya. Cukup kecil, hanya bisa di tap-tap aja tanpa di slide. Karena smartwatch ini kecil, baterai kapasitasnya juga terbilang kecil, nggak gede-gede banget, hanya 230 mAh. Karena ini saya baru unboxing, saya belum bisa memastikan daya tahan baterainya.
Kesimpulannya, smartwatch Skame Bozlun W2 ini cakep guys. Untuk desain sih ini cakep, build quality solid, nggak terlalu ringan juga nggak terlalu berat, pas di lengan saya yang kecil, tipis, minimalis desainnya, harganya juga lumayan terjangkau, 400 ribuan aja.